Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumina hadha. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembacaan tafsir Quranil Azim, tafsir karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, masih dalam surah Al-Baqarah, surah kedua yang berarti sapi betina, di dalam ayat 38 hingga 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qul nahbitu minha, kami berfirman, turunlah kalian daripadanya, maksudnya dari surga, jami'an semuanya. Diulanginya dan dihubungkannya dengan kalimat yang mula-mula tadi. Fa imma, kemudian jika, asalnya inma, inma yang diidghamkan menjadi fa imma. Fa imma, jadi diidghamkan menjadi fa imma yang berarti jika, in huruf syarat dan ma sebagai tambahan. Ya'tiyannakum minni hudan, datang petunjukku kepada kalian berupa kitab dan rasul. Faman tabi'ah hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, lalu ia beriman kepadaku dan beramal serta taat kepadaku, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, niscaya tak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka berduka cita, yakni di akhirat kelak, karena mereka akan masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, adapun orang-orang kafir, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan kitab-kitab suci kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya, mereka tetap tinggal di sana untuk selama-lamanya, tidak akan mati dan tidak pula akan keluar. Ya Bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil, hai Bani Israel, maksudnya ialah anak cucu Yakub, Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmat karuniaku yang telah kuberikan kepada kalian, maksudnya kepada nenek moyang kalian, berupa menyelamatkan kalian dari kejaran Firaun, membelah lautan, menaungkan awan, dan lain-lainnya, yaitu mensyukurinya dengan jalan taat kepadaku, wa aufu bi ahdi, dan penuhilah janji kalian kepadaku yang telah kalian janjikan dulu berupa keimanan kepada Muhammad. Ufi bi ahdikum, niscaya ku penuhi janjiku kepada kalian berupa pemberian pahala dan masuk surga. Wa iya ya faruhabuni, dan hanya kepadaku kalian harus taat hingga kalian tidak berani menyalahi janji itu dan kalian tidak perlu takut kepada pihak lain. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaquni. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah kalian kepada apa yang kuturunkan, yakni Al-Quran, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan apa yang ada beserta kalian, yaitu Taurat berupa kesamaan dalam ketauhidan kenabian Muhammad. Wala takunu awwala kafirin bih, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya, yakni dari golongan ahlul kitab, karena orang-orang yang di belakang itu hanya akan mengikuti sikap dan tindakan kalian sehingga dosa kekafirannya akan terpikul di atas pundak kalian. Wala tashtaru, dan janganlah kalian jual, janganlah kalian tukar di ayati, ayat-ayatku yang terdapat dalam kitab suci kalian tentang sifat-sifat dan ciri-ciri Muhammad, tamanang golilan, dengan harga yang rendah, dengan pengganti yang rendah nilainya berupa harta dunia. Maksudnya janganlah kalian sembunyikan karena khawatir tak akan beroleh lagi keuntungan-keuntungan yang kalian perdapat selama ini dari nenek moyang kalian.
wa iya ya fattaquni, dan hanya kepadakulah kalian harus bertakwa. Maksudnya harus takut dalam hal itu dan bukan kepada selainku. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah kalian campur aduk al haqqo, barangnya hak yang telah kuturunkan kepada kalian, bil batili, dengan batil, dengan yang batil yang kamu ada-adakan. Wa, dan jangan pula taktumul haqqo, kalian sembunyikan yang hak itu berupa sifat dan ciri Muhammad, wa antum ta'lamuna, sedangkan kalian mengetahui bahwa ia hak adanya. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah sholat, bayarkanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Artinya sholatlah bersama Muhammad dan para sahabatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para ulama mereka yang pernah memesankan kepada kaum kerabat mereka yang masuk Islam, tetaplah kalian dalam agama Muhammad karena ia adalah agama yang benar. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Atakmurunan nasa bil birri, mengapakah kamu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, yaitu beriman kepada kerasulan Muhammad, wa tansawna anfusakum, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri hingga kamu mengabaikannya dan tak mau beriman kepadanya. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab, yakni Taurat, di dalamnya tercantum ancaman atau siksaan terhadap orang yang tidak sesuai dengan antara perkataan dan perbuatannya. Afala ta'qiluna, tidakkah kamu pikirkan akibat jelek perbuatanmu hingga kamu jadi insaf? Yang menjadi bahan pertanyaan dan kecaman ialah kalimat sedangkan kamu melupakan dan seterusnya. Wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladziina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, dan mintalah pertolongan dalam menghadapi urusan dan kesulitan-kesulitanmu, bis sabri, dengan jalan bersabar, menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, was salati, dan sholat. Khusus disebutkan di sini untuk menyatakan bagaimana pentingnya sholat itu. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa jika Nabi Muhammad SAW hatinya risau disebabkan suatu masalah, maka beliau segera melakukan sholat. Ada pula yang mengatakan bahwa perkataan ini ditujukan kepada orang Yahudi yang terhalang beriman disebabkan ketamakan dan keingin kedudukan mereka, maka mereka disuruh bersabar. Yang dimaksud adalah berpuasa karena berpuasa dapat menyelenyapkan itu, dan sholat karena menimbulkan kekhusyuan dan membasmi ketakaburan. Wa innaha, dan sesungguhnya ia, maksudnya sholat, lakabiratun, amat berat, akan terasa berat, illa alal khosyi'ina, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang cenderung kepada berbuat taat. Alladzina yazunnuna, orang-orang yang yakin, annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka ketika saat berbangkit, wa annahum ilaihi roji'un, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya, yaitu di akhirat, dan bahwa ia akan membalas segala perbuatan mereka. Ya Bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israil, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah kalian akan nikmatku yang telah ku anugerahkan kepadamu, yaitu mensyukuri dengan jalan menaatiku. Wa anni faddaltukum, dan ingatlah pula bahwa aku telah mengistimewakan kamu, maksudnya nenek moyangmu, alal alamina, atas penduduk dunia, maksudnya penduduk di zaman mereka itu. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha 'adlu wa la hum yunsharun. Wattaqu, dan takutilah olehmu, yaumal la tajzi, suatu hari yang pada hari itu tidak dapat membela, nafsun an nafsin syai'a, seseorang atas orang lain walaupun sedikit pun, yakni pada hari kiamat, wala yuqbalu, dan tidak diterima. Ada yang baca tuqbalu wala tuqbalu dengan ta, ada pula dengan iya, ya, dengan yuqbalu. Minha syafa'atun, daripadanya syafaat, artinya hari kiamat tidak ada perantara dan tidak ada orang yang dapat dijadikan sebagai perantara. Wala yukhadu minha adlu, dan tidak pula tebusan
dan walahum yungsoruna, dan tidaklah mereka akan ditolong, artinya dibebaskan dari azab Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.